Apa yang ada bukan manusianya? Iya, abang sama seperti Tuhan. Amin. Segala sesuatu sudah tahu tapi Yang di tidak dalamku. mau memberitahu. Benar, Itu itu benar, bahaya itu. saudaraku. Yang di dalamku ya, Tapi bukan tidak manusiaku. mau memberitahu. Itu bahaya itu. Kenapa tidak mau memberitahu? Kenapa? Kau akan bantah. Untuk apa diberitahu? Daripada dosa? Saya sudah tahu itu akan dosa. Terkecuali kau menerimakan pembangkang. Coba kalau Oke. kau menerima- Ya apa yang mau diterima kalau tidak ada pemberitahuan? Iklan dulu bentar, iklan bentar. Sabar ya. Ini Komal goyang ini. Teman-teman sambil tap Pak Matius Wan, karena saya udah tahu. Sebelum kamu mengucapkan saya udah tahu. Pak Robin, Kau akan bantah, kau akan bantah. Pak Robin. Bentar Pak Robin. Pak Matius buka mute-nya Pak Matius. Pak Matius. Monitor. Ya elah Pak Matius kagak monitor. Oh, ada. Oke Pak Matius, bagaimana Anda sebagai mualaf ini mendengarkan Kristen sama Kristen ini pagi-pagi udah cakar-cakaran begini, bagaimana Saya tanggapan Anda, Pak Matius? sependapat sama hamba hina. Pendapat benar kata-kata Pak hamba hina itu. Saya sependapat sama beliau ini. Wah, paham. Dia Pendapat nggak saya. menginformasikan apa-apa kok dibenarkan. Informasi Bapak apa? memang Aku benar. nggak nangkap apa-apa Gini, ini. Bapak, perkataan hamba hina ini memang benar itu. Yesus itu bukan Tuhan. Nggak ada informasi yang disampaikan, bagaimana kita mau membenarkan? Tadi kan Bapak, Harus ada informasi dulu. saya sependapat sama beliau ini. Dan memang harus diluruskan ini. Saya percaya Bapak hamba hina ini benar-benar dia ini kekristenan sejati. Amin, Kristen amin. sejati ini beliau ini. Dia memang Yang betul-betul kutangkap Tuhan bersembunyi. Tuhan. Hah? Nggak diketahui tadi. Hamba hina, Bapak hamba hina ya? Tuhan Saya itu Matius. bersembunyi, Ya. tidak diketahui. Itu yang kutangkap. Gimana kita mengenali Tuhan gini? Ya. Menyembahlah Sekarang dalam begini. kebenaran, Memang saudaraku. betul Tuhan itu tidak bisa dilihat. Justru Iya. itu dia mengutus sebagai utusan. Dia utus utusan itu. Dia itu. Nggak apa-apa. Dia mengutus utusan. Pilihan dari Keo nggak apa-apa, silakan. Ya. Yang penting saudara-saudaraku sudah menyampaikan itu ya, khususnya dari Muslim nggak apa-apa ya. Saya juga hidup ini pilihan. Keo, kalau lo Iya, nyerah, lalu Keo, apa yang ada pada kalau lo nyerah, Tuhan? bilang aja Keo, kalau lo udah nyerah, udah Apa yang kalah, ada bilang pada aja ya. Tuhan? Apa yang ada pada Tuhan yang melekat pada Tuhan sehingga kita tahu Tuhan itu ada? Kalau pengetahuan dunia akan bertolak belakang dengan pengetahuan ilahi, itu jelas fakta. Kalau Ya, pengetahuan dulu, penyampaian Bapak, informasikan hamba- apa yang Bapak, ada hamba pada hina Tuhan ini. yang melekat pada Tuhan sehingga kita tahu Tuhan itu ada. Begini. Gampang Kita ini sekali jangan kamu lari hidup. dari Tuhan teks, itu ada. jangan lari dari. Nggak perlu dengan informasi. Ini Mbak janji mau kasih hotel sampai sekarang tidak ada. Bang Dawa berbicara sekarang. Dewa, wah dia juga ikut pusing. Aduh, Saya pusing tapi pusing 7 keliling ini. hancur. Pusing 7 keliling ini. Jadi terpaksa kita kasih dulu sumber Bapak. Ayo udah gini Pak Matius. Pak Matius ini kan mualafnya baru beberapa bulan nih. Nah, tanggapan Pak Matius sebagai seorang yang baru mualaf ketika teman-teman Kristen seperti sekarang mereka cakar-cakaran antar denom, itu seperti apa? Silakan tanggapannya, silakan. Baik, terima kasih dan waktu dan tempatnya ini. Oke, menurut saya inilah menjadi masa dan saya di sini ini percaya benar sama Bapak yang tadi. Siapa Bapak yang tadi itu? Bapak Hari hamba hina. Dan Bapak hamba hina ini saya lihat ini orang tidak lama lagi semua mualaf ini. Insya Allah semua mualaf deh. Semua dapat hidayah ini. Mudah-mudahan. Karena langkah-langkah itu kalau Kristen sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia utusan, sudah tanda-tanda mau Tuhan kasih hidayah dia. Tuhan sudah mengatakan itu menurut saya itu dia punya tanda-tanda itu, tanda-tanda. Memang kita tidak sadari. Mulai terbuka, wawasan kita mulai terbuka. Karena selama wawasan kita masih tertutup dengan tai, mengatakan Yesus itu Tuhan, itu masih tertutup dengan tai pikiran ini.
Kalau sudah kita mengatakan Yesus itu sebagai utusan Tuhan Bapa, sudah mulai terbuka Sudah pikiran, dekat sudah mualaf. mulai cerdas. Ya, amin, amin, Cerdas. amin, amin. Semoga cepat Bang Amaina. Mbak Hina sudah mulai, insya Allah mulai dapat hidayah. Mudah-mudahan cepatnya Bang Matius. Bantu doa saya. Awas, 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 jangan salah mendoakan. Bukan cepat pulang ke rumah Bapak, bukan. Ya, tapi begini ya, Pak Matius, kita tanya nih, Pak Anak Gembala dari tadi pengen ngomong. Pak Anak Gembala, coba dibuka mute-nya. Ya. Oke, Pak Anak Gembala, saya ulang sekali lagi, jawab dengan tegas. Yesus Tuhan bukan? Tunggu dulu, aku mau nanya Pak Robin loh. Sabar dulu, nanti setelah pertanyaan saya dijawab nanti tanya Pak Robin. Pak Anak Gembala, Yesus Tuhan bukan? Yesus itu sesembahan. Bukan Tuhan. Yang Tuhan Bapaknya. Yang Tuhan Bapaknya. Nah, sesembahan Pak Anak Gembala ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama, Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus. Yang kedua, Yesus karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai Raja. oke, yang ketiga, Bapak kita masing-masing. Bapak kita masing-masing, Pak Robin. Jadi masa ini Kristen Tuhannya itu Bapak di surga. Yesus itu bukan Tuhan katanya, tapi sesembahan. Cuman sesembahannya ada 3. Bapak di surga, Yesus sama Bapak kita masing-masing. Terserah kau lah, masa pusing gua dengernya. Silakan. Oke, nama Bapak di surga siapa? Pak Anak Gembala, nama Bapak? Menurut Keluaran 3 angka 14, nama Bapaknya Yesus itu Ayahanda. Ayahanda, oke. Nah, sekarang terakhir dari gua terakhir. Udah dong, aduh. Oke, bentar. Menurut Mas Sahat, definisi Tuhan itu apa? Tuhan. Tuhan itu kalau menurutku itu definisinya Bapak semua anak yatim. Tuhan itu Bapak semua anak yatim. Mantap. Hancur. Silakan, Pak. Mas Sahat mau tanya apa sama Mbak Hina? Terserah kau lah. Pak Robin. Oke sedikit, itu bukan bapak anak yatim. Bapak anak yatim piatu, biar komplit. Jangan setengah-setengah. Iya. Udah berapa kali diomongin nih. Masa udah berapa kali diomongin nih. Dia pakai setengah-setengah. Masa makan juga setengah-setengah nggak enak, nggak kenyang nanti. Ya udah, aku mau nanya Pak Robin ya, Pak Robin. Boleh, silakan. Menurut Pak Robin yang disalib itu Menurut Yesus. saya, nanti saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Menurut Bapak, Ya kan yang ngomong Pak Robin. enggak, bukan aku yang ngomong. Ini butuh buku adalah Pak Barang Panah. Bang Ini Masaha. Bapak. Bang Masaha, Bang Robin Sebentar, ini pernah ngomong dia juru bicara Tuhan. Benar nggak Bang Robin? Takut saya salah. Oh, makanya menurut Bapak jadi nggak salah kalau dia bilang menurut Bapak. Lanjut. Ya, menurut Bapak Robin yang disalib itu Yesus atau Yudas? Yang disalib itu adalah orang yang serupakan. Itu yang benar. Wah, Islam. Namanya Benar, apa? kecurigaan aku terjawab Islam nih Pak Robin. Enggak apa-apa kalau curiga. Berarti kau nggak punya iman. Ibrani 11 ayat 1. Sekalipun kau tidak melihat tapi percaya. Nah, ini kau udah nggak melihat, nggak percaya lagi. Berarti belum ada imannya. Ya, ketika kau memiliki iman sebesar biji sawi, Abu ya disyahadakan aja nih Pak Robin nih udah iman Islam. tidak ada. Nah, ujung-ujungnya pasti seperti itu. Itulah pengetahuan dunia. Aku curiga. Jangan ada kecurigaan. Saya nggak pernah curiga buat saudaraku. Ketika saudara kamu mengaku Islam, saya nggak pernah curiga. Ya sudah, itu kebenarannya. Ya, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Ketika kau mengaku menjadi Islam, itu saya percaya. Ketika kau mengaku menjadi Kristen, saya percaya. 100% saya percaya, nggak pernah saya bantah. Pak Itu Robin, itu iman. aja sekarang Pak. Tapi ini kalau ada kecurigaan, berarti itu belum ada memiliki iman. Iman tingkat tinggi Syahadat aja belum sekarang ada. mumpung ada Unirifa. Juga sampai ke sana. Kalau Nuripa nanti. Bentar, saya nanti sebentar lagi. Nanti ya, sabar. Saya masih ada sedikit urusan. Ada PR-nya masih. Oh ini jangan lama-lama, ini gua pusing ini. Aduh, pusing gua. Ya lu sendiri buka komal pagi-pagi, boy. Ada baik. Nggak tahu gua heran. Lu apes lu hari Rabu nih tanggal berapa? 26 ingetin tuh. Apes banget Kristen ngumpul di komal gua, beda-beda denom, cakar-cakaran gua yang pusing. Nggak ada cakar-cakaran. Pusing nggak, Bu ya? Ada kadang cakar-cakaran biasa.
Bang Jemi, aku mau Makanya. tanya Bang Jemi. Bang Jemi mau tanya Bang Jemi boleh? Oke, Boleh, silakan. Mau boleh. tanya Kenapa? katanya Bang Jem. Menurut Kenapa, Bang Bang? Jemi, yang disalib tuh Yesus atau Yudas? Yesus lah, Bang. Oh ya Kristen ini pasti udah fix Bang Jemi Kristen. Hancur. Aduh, tapi begini ya, ini Carol dari tadi terdiam. Carol coba buka mute-nya, lo udah monitor belum Carol? Carol? Ih, makan bayam ini jadi berhala, kagak jelas. Jadi kalau ditanya sama saya, yang disalib itu Yesus apa iblis? Iblis. Tuh, Mas Aha tuh Karena dengar upah tuh. dosa adalah maut. Apa arti maut? Kematian. Pak Robin, Jadi saya Yesus tanya. nggak pernah mati, saudaraku ya. Yesus nggak pernah mati. Itu yang Abuya, aku imanin. tolong syahadatkan Yesusku Pak hidup Robin. selalu. Yesusku hidup kekal. Itu perlu ketahui. Kalau ditanya, yang disalib itu Yesus Bentar, bukan. Pak Bahina, bentar. Adalah- Ini ada Bang Langit. Bang Langit, silakan. Bang Langit, di sini mumpung ada Kristen banyak. Ya, Bang Langit kan sebagai seorang agnostik. Di sini ada 4 Kristen dan sisanya Muslim gitu. Barangkali Bang Langit ingin tanya-tanya tahu seperti apa kekristenan, seperti apa Muslim. Silakan, ini ada 1 slot lagi Bang Langit ya. Silakan naik. Oke, sebelum dilanjut Pak Hambahina ya. Ini dulu Bang Dewa. Bang Dewa, Wak. Monitor. Bang Dewa mungkin lagi ngantar anaknya, biasanya jadwalnya gitu, Bu ya. Wah, biasanya Bang Dewa izin kan dulu. ngantar anak dulu dia. Enggak izin dia, biasanya izin dulu mau nganter anak gitu. Emangnya elunya apa mesti laporan Bang Dewa sama lu? Kacau Dewa ya. Iya. Ya kan Bang Dewa biasanya laporan dulu, Bu ya, gua mau nganter anak biar kagak disapa maksudnya gitu. Udah yakin Bang Dewa lagi sibuk deh. Saya Oke, yakin. siap. Dan Uni kalau udah monitor langsung saja buka mute ya Uni ya. Ini saya udah bener, udah pusing ini. Entah yang mana tadi Mas Aha anak gembala menyuruh Pak Robin memaksa supaya bersahadat. Tapi saya sebagai muslim melarang Pak Robin bersahadat kalau ada paksaan dan bukan hasil berpikir. Karena Islam itu tidak butuh orang-orang yang tidak berakal, tetapi Islam hanya menerima orang berakal. Kalau Pak Robin sudah merasa berakal, ya kalau mau syahadat boleh. Tapi kalau belum merasa berakal, jangan. Seperti itu. Saya belum berakal secara dunia. Saya berakal secara ilahi. Secara yang tidak dilihat. Jadi banyak orang sekarang berakal secara yang dilihat. Beda dengan saya. Saya berakal secara yang tidak dilihat. Ya, begitu Pak Ibu ya. Setuju? Ya udah aku tanya Pak Robin lagi deh ya, Pak Robin. Boleh nggak? Boleh, saudaraku. Boleh. Apakah Bapak Robin percaya Muhammad adalah nabi terakhir? Saya percaya. Kan saya katakan iman. Islam ini udah jelas. Kalau kita percaya kepada sesama manusia, intinya manusia dulu. Kan diajarkan. Apakah kau tidak mengasihi Nabi Muhammad? Kan dikatakan di sana. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kamu enggak sebenarnya Nyamar ya. Beriman betul itu. Nyamar ya Bang saya. Udahlah. Bang Robin nyamar ya. Nyamar. Izin sebentar Pak Robin, saya host yang paling tidak suka dengan orang yang abu-abu nyamar-nyamar. Anda tegas di sini, Anda Muslim apa Kristen? Jawab jujur, tegas. Saya Kristen sejati di mata yang Maha Kuasa, di mata Bapa. Ini saya didengar. Ya, mungkin manusia bisa dikelabui, tetapi yang Maha Kuasa tidak akan pernah bisa kita kelabui. Oke? Saya Kristen sejati, tulen. Dia Kristen, masa lo jangan paksa-paksa dia Islam. Kenapa sih lo masa kagak manusia. jelas kali lo? Saya nggak pernah malu menjadi Kristen. Kristen itu hanya kendaraanku. Bagaimana saya menakuti kendaraanku? Apakah di jalan Bapa atau tidak? Nah ini beda dengan saudara-saudaraku yang lain. Dia Kristen tapi di luar jalan Bapa. Aku tanya sekali lagi deh ya. Iya, tanya sekali lagi. Tanya beribu kali juga nggak apa-apa. Bentar, sebelum tanya masa bentar. Pak Ipo, selamat pagi Pak Ipo. Selamat pagi, Bang Abuya. Pak Ipo gimana kabarnya, sehat Pak Ipo? Selamat pagi semua, sehat-sehat, lagi Semoga santai. Tuhannya Yesus memberkati, amin. 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 Oke, Pak Ipo ini Kristen bukan? Bukan tahu. Oke, Pak Ipo Kristen ya? Ya, Ya, Pak Ipo, menurut Pak Ipo sebagai Kristen, YHWH ini Tuhan apa bukan? itu YHWH itu Tuhannya orang Yahudi, Berarti bukan Tuhannya orang Kristen. bukan. Menurut pemahaman Pak Ipo, YHWH ini apa?
Kalau bukan Tuhan. Aduh, YHWH iblis, bah. Pak Jem, ngeri loh. Muslim aja kagak berani nyebut YHWH iblis. Ini Pak Ipo Kristen nyebut YHWH iblis. Tapi Bang Abuya nih provokator nih. Enggak, tapi saya mah nggak kaget. Mungkin Bang Ipo, mungkin Bang Ipo ini temannya Boroni Yesus kayaknya ya Bang Ipo ya. Oh beda, Boroni Yesus mah dekotisme dia. Saya bukan. Oh gitu. Kan sama tapi pandangannya Bang. Ya, Beda. Ya, itu Yesus. Kalau Boroni Yesus tuh Yesusnya datang kejeblok nggak tahu dari mana. Oh. Uni tolong, Uni ada Kristen yang bilang YHWH iblis, ngeri Uni tolong. Bang Abuya nih bisa aja dia udah kenal lama. Enggak, tapi begini ya, serius Pak Ipo. Menurut pemahaman Pak Jemi sendiri sebagai Kristen, coba Pak Jem. Biar Bang Abuya belajar ya. Bentar, ya Pak Ipo saya tanya Pak Jem ya sebagai Kristen. YHWH ini Tuhan bukan menurut Pak Jemi? Kenapa? YHWH ini Tuhan apa bukan menurut Pak Jemi sebagai Kristen? Iya Pak, YHWH itu diyakini sebagai Bapa Allah, Tuhan. Pak Ipo, agak lain Pak Ipo emang. Saya heran Pak Jem, yang benar yang mana ini? Coba Pak Ipo bisa sedikit memaparkan kenapa Anda berani bilang bahwa YHWH ini iblis loh. Saya aja Muslim, kami Muslim kagak berani nyebutin YHWH iblis. Anda Kristen loh, silakan Pak. Tuhan Yesus itu ngajar. Saya setuju dengan Pak Ipo, saya setuju. Benar itu. Sepertinya iya ya. Karena YHWH dalam perjanjian lama pernah memerintahkan Bani Israel untuk membun Amalek. Oh, sekarang Carol juga ikut pemahaman Pak Ipo, YHWH iblis. Carol. Woi. Saya mengakui kemunculan pemahaman seperti itu dari para Marsion. Demikian. Wah, ngeri sih. Pak Jem. Yoi. Pak Carol mengakui iblis. Hamba hina ikut-ikutan iblis juga kayak pemahaman Pak Ipo. Pak Jem doang loh yang mengatakan YHWH itu. Iya. Posisinya jadi berubah ya Bu ya. Tadinya 22 sekarang jadi berubah ya. Jadi 31 sekarang. Aduh. Nah, ngeri ini. Setengah mungkin. Setengah. Kalau saya setengah. Karena saya mengakui ada pemahaman seperti itu dari Marsion misalnya. Tetapi saya Emang Marsion kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih. Kan dari dulu pun udah ada. Dari abad kedua pun udah ada. Wajar lah dikatakan Pak Ipo itu ini. Kalau yang Marsion itu si Boroni itu pure tuh Marsion dia. Sebentar begini saja Pak Ipo, biar tidak menimbulkan fitnah. Anda sebagai Kristen bertanggung jawab pakai data. Kenapa Anda berani mengatakan bahwa YHWH ini iblis? Coba dibuka kameranya, silakan. Saya udah besarkan Anda, silakan. Iya Bang Ipo, pengen tahu juga saya Bang Ipo. Silakan Bang Ipo. Lagi nggak pegang saya lagi santai nih, nggak pegang begini Alkitab. Pak Ipo, ini pagi-pagi, ayo Pak Ipo, injili seluruh makhluk, semua makhluk injili, ayo. Kan udah pada baca Alkitab dia. Enggak, maksudnya biar pada tahu, ayolah Pak Ipo, bangunlah. Iya. Ya, lanjut Pak Ipo, silakan. Iya. Jadi kan kita tahu sesuatu itu jahat atau baik itu kan dari buahnya. Itu ajaran Yesus kan begitu. Benar. Kamu tahu suatu pohon itu baik atau benar dari buahnya, dari perbuatannya. Jadi kita menilai dari situ. Tapi kalau setara letter luck itu bisa dilihat di 2 Samuel 24 sama 1 Tawarik 21 gitu. Itu cukup jelas bahwa dia tuh setan. Sebutin aja ini Pak, nggak apa-apa Bang Ipo, sebutin aja pada nggak pegang ini pagi-pagi. Yang saya juga dulu, pegang semua dulu. kita. Coba bentar. Ya, santai aja Bang Ipo, santai. Iya, bentar dulu. Agak. 1 Tawarik, bentar ya, saya buka Alkitab dulu nih. Satu Tawarik itu loh yang mengenai apa? Pak. Ya. Ini mau baca mau Pak. Siapa? Bentar dulu.
Bapak lihat dong, dia bawa apa? Apa dia? Dia bawa Alkitab, Ya sini sama Pak sini. tuh katanya. Tuh, Bapak. Yang sensus Daud itu loh, 1 Tawarik 21. Oh, ya tahu. Yang sensus Daud itu, yang satu Allah, yang satu iblis ya. Iya, itu 1 Tawarik 21 tuh. Terus sama 2 Samuel 24 tuh. Ntar saya lihat dulu sini. Capek Pak Ipo cari-cari begitu. Tahu ya cerita itu ya. Saya lupa ini ayatnya persisnya tuh. Secara yang tidak kelihatan aja. Ya. Secara yang tidak kelihatan aja. Pak Ipo jangan Intinya- mengandalkan yang kelihatan. Iya, intinya gimana? Itu kayak Boroni kan dia bisa Jadi, jelasin kenapa ya. Kan kita Intinya tahu gimana? bahwa kalau yang membunuh terus memberikan penyakit sampar dan lain sebagainya itu kan pekerjaan kuasa gelap lah ya, kuasa itu. Nah, itu waktu sensus itu Daud dicobai, dihasut oleh yang namanya YHWH. Ternyata itu di Tawarik itu disebutnya sebagai iblis gitu, Satan. Satan yang mencobai itu gitu. Pakai nama YHWH gitu. Jadi saya berkesimpulan bahwa YHWH ya namanya iblis begitu. Oh, pendapat pribadi Bang Ivo apa seluruh gereja Bang Ivo? Bang Ivonya apa Oh, kalau banyak? gereja nggak berani ngomong gitu. Gereja mah nggak pribadi. berani ngomong gitu. Berani Bang, Nggak berarti berani, walaupun teksnya ya. Kalau saya ada ininya, saya mesti buka komputer itu ada perbandingan ininya. Saya udah bikin gitu. Teksnya itu ayat 2 Samuel 24 sama Begini, 1 Tawarik kalau gereja 21. dunia tidak akan berani menyampaikan itu. Contoh dalam Ulangan 23 ayat 18. Jangan membungakan uangmu, itu nggak pernah disinggung. Nanti kalau disinggung itu nggak ada jemaatnya. Nah itu Pak Jimmy, itu jelas-jelasnya. Makanya kenapa saya nggak percaya kepada yang tertulis. Nah itu tadi. itu sebabnya. Saya lihat yang tertulis. Soalnya banyak yang disembunyikan gitu ya kalau Bang Ngabain Benar. Nah, Pak Jimmy udah tahu itu. Jadi Kristen sejati itu akan mengungkap yang tidak enak juga harus diungkap. Oke, sebentar. Kita sapa dulu ya. Pak David, Muslim apa Kristen, Pak? Mau enak nggak enak harus benar, karena kebenaran tuh bukan soal enak atau nggak enak itu gitu. Makanya itu. Ya, Pak Ipo. Bentar, sabar. Saya sapa dulu. Pak David, Muslim apa Kristen, Pak? Silakan Pak. Pak David. Konghucu. Oh, Konghucu, siap. Tapi Pak David mungkin bisa nyimak ya, karena ini antara Muslim dan Kristen, tapi nggak apa-apa. Pak David mau tetap di atas atau di bawah, Pak David? Oke, saya mau salam-salam aja sama pacar saya Ripa itu ya. Selamat pagi. pacar. Kagak jelas kau. Nice kau, pacar. Biasa ini orang mau buat framing itu, Pak. Gitulah, udah tahu gua akal-akalan mereka. Lanjut aja Pak Ipo. Gini Pak Ipo, abaikan dia orang kagak jelas. Oke. Kalau kira-kira pagi-pagi ini Pak Ipo, bisa nggak Pak Ipo buka laptop? Karena saya juga mungkin pernah lihat supaya Pak Jem lebih memahami gitu kan. Pan Pak Ipo udah buat data-data tuh tersusun di laptop Saya Pak Ipo. belum bisa setup ini, saya belum setup kabel-kabelnya nih. Kemarin saya itu ada ini saya belum set nih. Iya. Nah, Pak Ivo yang menyatakan soal iblis, Yehua, iblis atau garis miring itu. Itu nih tapi ada komputer dari saya data belum itu siap. di- Sorry. Oh, tapi Komputer saya belum Pak siap. Ivo tahu tentang satu kaum atau satu suku yang melihat bait Allah saja tanpa sengaja lalu dibun-bun. Iya. Yang pegang tabut perjanjian terus langsung mati itu. Ya, yang mati itu. Siapa namanya Itu kan tuh memang- yang Daud? Itu Daud juga kesel itu karena masa orang jaga supaya jangan jatuh malah jadi mati dia. Itu sebenarnya memang Allah yang secara aktif melakukan demikian atau sebenarnya pengenalan penulis akan Allah.
Ya kalau kalau setan dibilang Allah ya itu kalau asumsinya begitu bisa. Jadi setan dibilang Allah, disebut Allah. Ya, jadi ya lebih ke pengenalan saja ya. Saya pikir Mm-mm. lebih soal pengenalan antropologi, Iya, iya. psikologi Karena semasa itu. mereka kan nggak kenal Yesus. Mereka nggak kenal Yesus itu perjanjian lama mana kenal Yesus. Nggak tahu mereka. Oke, bentar Pak Ipo ya, sabar sabar. Biar sambil nunggu Uni ataupun Bang Dewa. Begini Pak Ipo. Itu dalam masalah YHWH kan tadi Bang Kerol sama nih sama Pak Ipo termasuk Bang Hambahina, cuman Pak Jemi doang yang berbeda. Itu nggak ada masalah ya karena itu urusan masing-masing ya silahkan. Itu Bible kalian dan yang berhak memahami ya kalian sendiri mau seperti apa terserah kan gitu. Cuman begini, ini kan Carol di sini sebagai Kristen nih Carol. Gua nanya sama Carol, Carol lo sebagai Kristen boleh gak di makanan segala makanan dimakan oleh orang-orang Kristen sesuai dengan data di Bible? Carol. Sebenarnya pasti tidak lah, karena sesuai Kejadian 1 ayat 29 itu kan pada mulanya ketetapannya kan itu hanya konsumsi nabati. Ya terjadi seperti ini ya harap-harap tetap ada sesuai dengan nubuatan, bisa orang menangkap nubuatan dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Untuk ya balik lagi sebenarnya ke Kejadian 1 ayat 29. Berarti Bang Carol intinya Kristen ini dilarang makan B2 ya? Iya, jangankan B2, B1 guguk, bebek juga oke. Oke, sekarang saya tanya Pak Ipo. Pak Ipo makan B2 nggak Pak Ipo? Ya gini, itu yang kejadian 1 itu sebenarnya rencana Allah awal. Rencana awal tuh begitu. Jadi desainnya makanya dikatakan di kejadian 1 ayat 31-nya segala sesuatunya tuh baik. Oke, siap Nah, Pak Ipo. Untuk Pak Hambahina sama Pak Jemi kalau mungkin ditanya di sekarang, dulu kalau ya. sekarang ini segala Bentar, sesuatunya jahat. Pak Ipo, bentar, Pak Ipo, sabar. Untuk Pak Hambahina sama Pak Jemi mute dulu. Biarkan Carol sama Pak Ipo ini cakar-cakaran dulu tentang masalah makanan. Silakan Carol, kasih paham. Mas Sosi, silakan. Carol. Ayo Pak Ipo, silakan. Itu saya bicara dulu ya, gantian nanti. Jadi di kejadian 1 itu kan segala sesuatu baik itu tertulis di kejadian 1 ayat 31. Jadi cara makannya juga udah ditentukan bagaimana gitu. Nggak ada bunuh-bunuhan di situ. Itu segala sesuatunya baik. Itu nanti waktu pada saat di langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau yang sekarang nih, kalau sekarang sih semuanya jahat. Jadi susah. Begitu. Semuanya jahat. Begitu. Jadi makanya ada kambing dibunuh lah, ini dibunuh, sedikit-sedikit dibunuh. Begitu jadi korban. Pak Ipo gitu. di sensor di bun-bun. Nanti kenapa L di bun-bun, bukan dibunuh. Bun-bun. Oh, di bun-bun ya. Ya bagus, Gitu, jadi- baguslah Pak Ivo sudah mengakui bahwa pada mulanya itu ketetapannya ya tidak ada bun-bunan, maka dari itu tidak ada ya, maka dari itu B2 juga tidak dikonsumsi. Ya itu sudah benar. Nah, kalau dikatakan sekarang sudah jahat, segalanya jahat, ya perlu balik lagi ya. Memangnya walaupun jahat itu semoga apakah memang manusia tidak bisa mengkonsumsi tanpa hewan? Kan tetap bisa. Apalagi pengetahuan modern sekarang sudah mendukung dan temuan ilmuwan menyatakan bahwa ada negatif ketika manusia mempraktikkan peternakan sekarang. Jadi ya pemahaman Pak Ivo tadi sudah bagus, tinggal dikembangkan, tinggal diterapkan ya, bahwa semula itu memang tidak ada bun-bunan. Nah, kalau terjadi sekarang kan itu melanggar Matius 15 ayat 17 sampai 18. Ya, kali lalu saya bawakan Markus 7 kan. Nah, itu berkaitan ternyata lebih cocok dengan Matius 15, 17 sampai 18 itu. Gitu. Jadi gini, kalau sekarang ini antara surga dan bumi itu antara surga dan bumi itu Tunggu dulu, ini kenapa sih?
antara surga dan bumi itu kalau sekarang itu diaturnya pakai hukum Taurat. Jadi selama hukum Taurat tidak dibatalkan, ya, selama langit dan bumi ini belum hancur, belum nggak ada apa, belum musnah, ya berlaku hukum Taurat begitu. Di dalam hukum Taurat itu ditetapkan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan begitu. Nah, kutuk daripada misalnya melanggar peraturan makanan-makanan itu sudah dibayar, sudah selesai dengan Yesus begitu. Jadi untuk orang-orang yang masih mau mengikuti hukum Taurat ya silakan, nggak apa-apa. Nggak makan babi ya silakan, nggak makan udang ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang mau makan juga nggak apa-apa karena kondisinya memang seperti itu. Di bumi ini isinya maut, dikuasai oleh maut. Intinya nggak ada Jadi pemaksaan. iya, kamu mau nggak makan ya silakan jadi vegetarian, nggak apa-apa. Bukan berarti Anda dibenarkan, enggak, karena seisi dunia ini sudah di bawah kuasa maut. Begitu. Kita hidup di antara maut begitu. Dan hampir semua kan apa yang hidup di bumi ini pasti mati. Karena bumi ini dikuasai maut. Kalau di surga nggak ada maut. Makanya di sana mereka nggak akan makan potong-potong kayak yang sekarang di kita di bumi, jangan disamakan, beda. Kalau kita ngomongnya bicaranya tentang surga ya, atau bumi yang baru atau langit yang baru. Bumi yang baru juga nggak ada potong-potong begitu karena nggak ada maut. Selama ada maut kita diizinkan mau makan ya, yang penting jangan potong orang aja buat makan. Itu juga boleh, Pak. Ya? Orang nggak boleh. Bumi yang baru apaan Pak Iko? Itu juga boleh katanya, kata Pak Hambahina. Saya sudah mengakui diizinkan. Pak Ibu kan sudah mengakui Bang saya Ipo, Bang Ipo. diizinkan. Bumi Artinya yang ada baru yang tadi lain dengar. lebih tinggi lagi. Nggak dengar istilah daripada bumi yang baru. sekedar Bumi yang baru diizinkan. apa Pak Ipo? Ya? Tadi saya mendengar Bang Ipo ngomong ada bumi baru katanya. Bumi baru itu apaan? Iya, bumi baru ini kalau udah penciptaan ini hilang dulu, ini bumi yang Bumi lama baru hilang. itu mirip Yerusalem baru ya. Iya, Yerusalem itu nanti ada Yerusalem baru. Kalau sekarang kan Yerusalemnya lama itu, berkelahi terus di sana itu, bom-boman dulu. Itu Yerusalem yang sekarang. Kalau sekarang mah dikuasai maut semuanya. Benar-benar. Itu Iya. nggak bisa. Ya, Pak Ivo sudah mengakui bahwa memang soal maut tadi. Ya, tapi kan bukan berarti kita juga tetap akan mati ya. Tapi bukan berarti kita ini membawakan maut bagi yang tidak perlu merugikan, tidak bakal berbahaya untuk kita. Karena Jadi kalau nggak makan pun boleh, nggak makan nggak diharamkan, artinya nggak melanggar peraturan. Makan juga nggak melanggar peraturan karena memang isinya maut di sini. Karena hukum Taurat itu kan mengizinkan untuk bunuh bun-bun. Nah itu kan Pak Ivo binatang. sudah mengakui mengizinkan. Artinya ada yang lebih tahap taraf moral yang lebih tinggi, ada yang lebih di atas yang diizinkan itu berarti. Kalau ada ikut pilihan di lain kejadian yang satu lebih ya, kalau ikut di kejadian satu, hukum Taurat tentang makanan itu salah, gitu. Kalau ikut kejadian satu, Ya memang di kejadian 129 memang belum ada jamur juga yang dikonsumsi. Saya juga makan jamur. belum ada, makanya jamur-jamur. belum ada begitu-gitu. Belum ada, makanya kalau ikut itu kan artinya tuh ya, sapi, bunuh semuanya. Itu kan harus dibunuh dulu baru. Gak mungkin dimakan hidup-hidup. Benar itu. Iya, pasti dibunuh dulu makanya. Iya makanya seperti Orang dikatakan Jepang tadi yang makan hidup-hidup tuh. Sudah diakui bahwa itu semua sekedar diizinkan kan. Berarti ada hal lain yang standarnya lebih tinggi daripada sekedar diizinkan itu. Ada yang lebih disukai, dikehendaki lebih. Betul. Allah Ada dibandingkan- standar yang lebih sempurna. Betul. Iya. Betul itu. Bagus Itu lah betul. kalau Pak Ivo sudah mengakui demikian ya berarti walaupun diakui bahwa sekarang maut, sekarang zaman sekarang Makanya sudah pada kalau jahat. ada yang vegetarian ya kita hargain. Kalau dia mau makan hanya biji-bijian ya kita hargain. Berarti dia udah mempersiapkan diri untuk yang hidupan yang akan datang gitu. Bumi yang baru. Bang Karol Pak Ipo. Pelopornya nih Bang Karol. Nah oke, sekarang begini Pak Ipo. Nah, satu yang mau tanyakan kepada Bang Kerol. Bang Kerol tadi pagi Anda makan apa? Bayam, kangkung atau apa? Wah, saya ada proteina dan saya malah tak tahu sayur apa itu namanya. Berarti Tapi Anda sayur tidak hijau. makan bayam, tidak makan kangkung pagi hari ini? Iya tidak, bukan keduanya ya. Nah, sekarang begini Bang Kerol ya. Alasan Anda selain memang data-data di Bible tidak memakan hewan
cuman memakan tumbuhan, itu apa alasan yang paling fundamental mungkin menurut Anda? Silakan. Ya, alasan etis yang fundamental etis ya. Kalau alasan kepraktisan dan alasan efek-efek negatif, ada juga positifnya sih tetap. Ya, ke lingkungan hidup. Jadi Alasan tidak mau menyakiti hewan begitu. Aku tadi pagi Abu ya makan daging mentah aku. Daging mentah istriku. Iya, udah. Paham Marina, sabar. Terlalu vulgar, jangan terlalu vulgar lah. Tidak mau menyakiti hewan begitu, Pak Carol? Ya. Oke. Ya, alasan etis ya tidak mau menyakiti. Kalau soal alasan lingkungan itu kan soal efek itu juga kan. Oke, Anda tidak mau menyakiti hewan. Anda tahu nggak bahwa tumbuhan itu hidup? Makhluk hidup, boy. Ya. Anda tahu? Semuanya, mereka semua hidup. Artinya kami meminimalisir yang kami bunuh dari makhluk hidup itu. Oke, meminimalisir. Nah, sekarang kita berpikir secara logika ya, Bang Carol. Kita bun-bun misalkan ayam satu, apalagi yang gede seperti kerbau, sapi gitu kan. Nah, itu satu nyawa itu bisa dikonsumsi mungkin puluhan orang, bahkan mungkin ratusan. Satu nyawa loh. Sekarang Carol ngambil kangkung atau bayam. Nah, nggak bisa Carol cuman ambil satu batang. Mungkin Carol di sana ambil bapaknya, ambil kakeknya, ambil neneknya, bahkan anaknya diambil oleh satu keluarga. Carol ambil nyawanya itu. Lebih parah mana coba? Keluarga kangkung, Carol habisin. Keluarga kangkungnya semua. Iya, keluarga bayam. Om bantai. Carol, iya matiin. Dimakan sendiri lagi. Coba lebih parah mana? Lebih parah mana, Bre Carol? Ayo. Keluarga kangkung loh. Kakeknya, neneknya, cucunya, adeknya, kakaknya. Lupa yang bunuh kangkung lah. Bener gak Pak Jem? Terus dimakannya sama sendiri lagi. Kalau kerbau kan satu nyawa itu Bisa berapa orang gitu kan? Minimal 50 orang lah, boy. Coba. Carol mikir. Ayo Carol, buka mute-nya Carol. Sebenarnya keberatannya bukan soal kejumlah nyawa kan sebenarnya. Tapi soal keberatan ke mereka yang punya kemampuan yang mirip dalam hal diberikan sistem saraf. Nah, itu salah satunya ya. Tapi kalau mau dipaksa soal nyawa, jumlahan nyawa-nyawaan ya seperti sebagaimana yang sudah saya akui bahwa kangkung itu sebatang saja, cuman panjang. Nah, makanya satu nyawa saja kan. Aduh, tidak sama mbahnya dan buyutnya kan. Sebatang, percaya nggak Pak Jem makan kangkung cuma sebatang? Oh itu saya imani kalau gitu. Kalau gitu kita main iman-imanan kalau gitu. Karena kan tadi main nyawa-nyawaan. Kagak gini aku ngerti loh. Ini Bang Karol, aku ngerti nih omongan Abuya nih. Jadi satu nyawa kebo, satu nyawa sapi bisa buat 100 orang. Karena sapi kan ada yang 1 kintal tuh, satu ton tuh, ada yang 1 ton. Nah, buat satu nyawa sapi buat 50 orang lebih. Kalau Bang Karol menghabiskan 50 nyawa kangkung buat 1 orang. Gitu ya Bu ya? Nah, jadi apalagi gini Pak Jem. Satu batang aja, satu batang kangkung yang panjang. Lo ngambil kangkung nih, Carol ngambil kangkung. Lo ambil kakeknya, lo ambil bapak. Bentar Carol, lo ambil bapaknya. Pokoknya keluarga kangkung lo ambil. Terus ada satu keluarga kangkung, misalkan anaknya nggak keambil. Panjang itu, satu batang satu nyawa. Anak yatim nanti, anaknya jadi anak yatim. Bahaya Bang Karol. Bang Karol berarti belum pernah ternak kangkung ya? Nggak tahu kangkung caranya ditanamnya gimana ya? Ada kangkung akar, itu beda-beda itu. Ah iya. Ada. Tahu nggak Bang Karol? Nanya dulu, jujur. Di depan saya ini ada kangkung itu. Di depan bangunan yang saya pakai ini ada kangkung. Beda batang itu. Iya. Sudah terlalu cepat merayapnya, udah dicabut semuanya ke akar-akar. Dibunuh artinya.
nggak gitulah. Jadi kangkung tuh nggak punya nyawa. Kalau menurut pencipta si YHWH ini, menurut YHWH, yang punya nyawa itu yang punya Nah itu, darah. wah ada Makanya mantap tuh dapat dukungan dari Pak Ivo. Pak Ivo jadi mendukung. gini, enggak, Pak Jem kalau beda saya lagi Pak ketawa Ipo, ada Pak Jem keringat. kangkung nggak punya nyawa. Kompak Bang Ipo sama Bang Karol nih. Jadi kalau menurut YHWH itu YVVV, kangkung tuh nggak punya nyawa, pohon nggak punya nyawa. Jadi yang punya nyawa tuh yang punya darah, yang punya darah punya nyawa. Karena makhluk itu yang disebut makhluk itu yang punya darah. Nah itu yang sebenarnya nggak boleh dimakan makhluk itu. Kalau di kejadian satu, makanya dikasihnya makanan biji-bijian. Kalau pohon-pohon juga boleh, begitu. Karena mereka nggak punya nyawa. Mereka misalnya kalau biji-bijian kan kalau kita makan gitu misalnya buahnya bukan batangnya gitu, buahnya yang kita makan, tujuannya gitu. Makanya di kejadian satu tuh dibilang segala sesuatunya baik begitu. Nah di hukum Taurat itu udah beda, itu sudah isinya maut, pembumbunan semua, Boy, potong ini potong itu, Ya, makhluk dibunuh Pak Jem, boy, gimana Pak Jem? boy. Ya, Bang Ipo bikin kita bangkrut, tambah kere kita. makanya gua kadang heran. Tapi pemahaman Pak Ipo ini kira-kira Enggak, kangkung ini makhluk hidup enggak itu? Kira-kira Pak Jem, coba Pak Ipo. enggak, karena dia bilang nggak punya nyawa. Nah, kita ngakalinnya kan karena nggak punya nyawa, karena nggak ada, karena punya darah. Darah itu kan nyawa itu ada di darah. Nah, kita ngakalinnya makan udang nggak ada darahnya, boy. Kepiting, bikin bangkrut kita udah. Mampus. Pak Ipo, saya itu lagi ngajak Herald berpikir. Begini Pak Ipo. Oh, kalau sekarang sih, kalau di hukum Taurat tuh pokoknya yang dilarang tuh sesuai hukum Taurat yang ada listnya itulah. Udang nggak boleh makan itu kalau di hukum Taurat. Nggak tahu kenapa, pokoknya udang nggak boleh dimakan atau karena ngerayap ya. Enggak, tapi Ngerayap. jujur Pak Ipo, tapi jujur Anda masih makan B2 enggak Pak Ipo? Jujur. Makanlah B2, kalau masih makan kita, makan udang mas. Carol? Orang ini, dunia ini dikuasai maut kok. Mampus Carol. Pak Ipo makan B2, segala sesuatu dimakan oleh Pak Ipo. Kecuali bangku dan meja. Itu mah gua, Bang Robi. Itu mah gue. Berarti tadi Bang Ipo dukungan palsu ya, Bu ya. Nah itu dia ini Bang Ipo ini palsu, Bang Ipo. Bang Ipo gua masukkan lo ke Denom Denom kemarin itu Pak Jami. Denom bansos. Nah gua masukin lo ke Denom bansos lo, kagak jelas Pak Ipo. Konsisten Pak Ipo atuh. Pak Ipo mau gimana sih konsisten? Nanti saya masukkan ke Denom bansos baru tahu rasa Pak Ipo. Itu nggak dengar pengakuan Bang Ipo makan B2 itu Bang Karo langsung diem aja dia ngulang. Aku Oh, mungkin aku Bang tertipu. Karol ini Advent mungkin ya. Bang Karol Advent ya. Carol, Carol. ngomong kau. Carol, ngomong kau. Advent ya. Hei. Udah nggak mau ngomong lagi sama Bang Ipo. Tertipu, sakit hati. Ngaku sih Bang Iponya tadi makan B2 lagi. Nggak akan ditanya lagi. Semuanya Macet. haram. Cuma saya kalau suruh makan kucing itu nggak mau, saya nggak enak ah. Atau makan anjing gitu nggak mau, orang piaraan ngapain dimakan. Tikus, Pak Ipo. Tikus juga enggak lah, geli. Kalau lawar gitu geli lah. Aku makan semua itu Bang Ipo. Ular juga aku makan. Ya kalau orang Manado kan Iya, dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Dias. Mungkin Dias mau sedikit masuk, tapi saya monitor dulu. Uni udah monitor Uni. Dede Wawa. Lagi pakai jilbab ini, lagi pakai jilbab. Oh Bentar lagi. siap, Uni siap. Dari tadi Dewa itu monitor. Dari tadi Dewa monitor. Gua Cuma panggilin Bang Dewa. iya, waktu Bang Abu yang Dewa, manggil apa juga kabar, Dewa Bang Dewa? monitor. Alhamdulillah baik Pak Dias. Cuma Dewa pusing yang mana yang mau ditanggapi kata Dewa ini. Makanya Dewa mendingan diem aja udah. Makanya aku tertawa sendiri aku dari tadi. Tapi begini Dede Wawa ya, Dede Wawa begini, kita kembali lagi ke yang tadi karena barusan itu iklan ya tentang makanan itu. Sebenarnya saya mau ngajak Carol untuk berpikir karena alasan dia tidak makan binatang itu kan alasannya itu kasihan gitu kan. Kasihan
lebih tepatnya terhadap nyawa hewan tersebut gitu kan. Cuman kalau kita teliti, tumbuhan pun dia makhluk hidup dan ternyata faktanya ya tadi setelah kita teliti, satu sapi bisa dimakan oleh 100 orang kata Pak Jem gitu kan. Terus sekarang kita kangkung nih tumbuhan atau bayam, bukan berapa nyawa yang dia ambil terus dimakan sendiri gitu kan. Kagak mungkin kita makan kangkung cuman satu batang, pasti wah itu banyak gitu kan kita makan. Jadi satu keluarga bukan satu nyawa lagi, bahkan mungkin bukan satu keluarga lagi, ya kakeknya, neneknya, cucunya semuanya gitu. Apalagi kalau kita berpikir misalkan ada satu kangkung nih, anaknya nggak kemakan, nggak keambil. Ini Kasihan. anaknya jadi anak yatim nanti Anak Pak Jem. yatim, iya Anak kasihan. yatim. Iya. Kasihan, yatim piatu bahkan. Bang Karol pemikirannya Buya, Bang Karol pemikirannya Stand up comedy. bukan Bang Karol pemikirannya Seluas itu namanya ya. Marganya apa tuh kangkungnya tuh? Nah sekarang gini Bang Dewa, ini kan Pak Ipo ini Kristen ya, dia itu mengatakan dengan tegas YHWH ini iblis. Tadi saya bilang begini Bang Dewa, kita aja Muslim kagak berani gitu kan nyebut YHWH iblis. Kenapa Kristen sendiri yang bilang YHWH iblis? Ini gimana tanggapan Bang Dewa mungkin? Silakan Bang Dewa masuk sebelum ke Uni, silakan. Dewa bilang pusing, bener Abuya, nanggapinnya pusing. Nah, Iya. kan udah pusing duluan Bang Dewa. Sampai Dewa nggak bisa berpikir ini. Tapi kalau untuk Karol sih, dia makan kangkung yang mati, yang udah mati, yang udah kuning itu. Oh. Warnanya yang udah kuning. Nah itu. Iya. Iya, jadi kan nggak kasihan kalau udah mati, betul tidak? Itu Matinya bangkai alami. kangkung berarti dong. Bangkai Betul, kangkung. bangkai kangkung. Kangkung yang kena serangan jantung. Bang Dewa lebih parah dari kita, Boy. Bang Dewa lebih parah dari kita, Boy. Iya kan, kangkung juga ada pernah kena serangan jantung, dicari sama Carol tuh. Kangkung yang udah kuning. Boy, gua seubur-ubur lihat kangkung warnanya hijau terus, nggak pada berubah, Boy. Ngomong hijau kan dari pagi kita ngomongin hijau nih. Baru Bener. gua ngedenger kangkung kuning, Bang Dewa. Buset, pengalaman baru. Mungkin punya penyakit kokonengen. Iya, liper, kena liper. Nah pusing bener Bang Dewa gara-gara Oten berbagai denom kumpul dalam satu komal bersera lah. Uni kalau Lagi lucu-lucunya nih. silakan Uni, silakan. Buka mic begini noise nggak? Aman, Bagus gitu. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat ini tuh bukan hal yang baru ya. Perbedaan denominasi di Kristen itu bukan hal yang baru. Tapi memang sesuatu yang dari awal itu sudah ada. Bagaimana kalau kita lihat kenapa muncul konsili itu kan ada perbedaan pemahaman dan perbedaan pendapat terkait banyak hal di dalam internal mereka. Dulu sebelum, jadi salah satu ada tadi yang bilang bahwa YHWH itu iblis, itu salah satu pandangan Marcion, salah satu petinggi mula-mula Kristen yang ditolak. Kali mengkanon Bible setelah kemudian dikanon oleh Athanasius. Nah, jadi si Marcion ini memiliki pandangan bahwa Tuhan di Perjanjian Lama dengan Tuhan di Perjanjian Baru itu bukan Tuhan yang sama, Tuhan yang berbeda. Kenapa Marcion berpandangan seperti itu dan itu masuk akal? Karena ketika dibaca kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, kedua kitab ini menggambarkan sosok Tuhan yang berbeda secara karakteristik, secara sifat dan secara hakikat. Nah, Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu digambarkan sebagai Tuhan yang kejam, ya. Banyak peristiwa pembunuhan yang bahkan tidak make sense pembunuhan tersebut, seperti pembunuhan Uza. Mungkin kalau teman-teman baca kisah Uza, Uza itu dihabisi Tuhan atau dibunbun sama Tuhan, itu bukan karena dia berbuat dosa, tapi justru karena dia berbuat baik. Perbuatan baiknya itu adalah menyelamatkan tabut Tuhan. Tapi kemudian yang digambarkan sebagai Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama malah menghabisi nyawa Uza. Dan yang kedua adalah Onan dan anak-anak kecil yang tidak berdosa, yang berbeda, bukan dan suku Israel tapi suku Amalek, itu pun dihabisi, tidak luput dari kemarahan Tuhan yang
digambarkan atau dituliskan namanya menjadi YHWH ini. Nah, pandangan Marcion ini pandangan yang dianggap bidat oleh gereja mainstream atau gereja mayoritas, ya, gereja arus utama. Kenapa mereka menganggap bahwa Marcion ini bidat? Ya karena kanonisasi Bible menurut Athanasius itu justru menunjukkan bahwa Tuhan di Perjanjian Lama itu adalah Tuhan yang sehakikat dengan Yesus. Kalau Yesus itu sehakikat dengan Bapa, maka ada dua jawaban sebenarnya, terima atau tidak terima secara filsafat umum. Satu, kalau dikatakan sehakikat, orang Kristen itu memiliki konsep pemikiran Tuhan yang lebih dari satu. Saya dan Bang Dewa sehakikat sebagai manusia, tapi pribadi kami berbeda. Maka ada berapa manusia? Ya, tentu dua. Nah, untuk supaya membuktikan kalau mereka itu sebenarnya adalah orang yang memiliki Tuhan tiga tapi malu mengakuinya, maka adalah doktrin yang disebut dengan Tritunggal yang muncul di abad kedua melalui gagasan ide dari Tertullianus. Yang kemudian Tertullianus sendiri akhirnya berpindah menjadi Montanis. Jadi makanya sampai detik ini jangankan teman-teman kita Kristen kita di tahun 2025 ini ya, petinggi-petinggi mereka saja sejak Kristen muncul itu sudah bertengkar tentang siapa Yesus. Jangankan bicara kitab suci ya, tentang siapa Yesus pun sudah bertengkar. Jadi kalau bagi saya sebagai seorang muslimah, ini hanya bukti bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, hudan. Jadi kalau petunjuk itu tidak menyesatkan, tidak bias, tidak meragukan, tidak membuat bingung. Kalau petunjuk, makanya klaim Al-Quran itu adalah petunjuk, adalah klaim yang tak terbantahkan, karena tidak ada satupun di antara kita, alim ulama kita, yang berbeda pendapat perkara hal-hal yang mukamat. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Imran dikatakan bahwa Allah menurunkan dua ayat, model dua ayat ya. Yang satu ayat Muhammad, yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat Muhammad ini ayat apa? Ayat-ayat pokok, di mana teman-teman muslim dan muslimah tahu isinya tentang perintah, larangan yang jelas, tidak terang benderang ya, tidak bias, tidak ambigu, seperti perintah wa aqimus sholat, perintah untuk melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat, berhaji, berpuasa, kemudian patuh kepada orang tua, dan larangan-larangan lainnya. Dan tidak boleh memakan babi secara mutlak, namun diberikan toleransi ya, secara mutlak tidak boleh, tetapi ketika situasi dan kondisinya memang lebih mementingkan nyawa kita, maka diizinkan toleransi dari Allah. Bahkan dituliskan di dalam Al-Quran tersebut. Kata Allah, diharamkan bagimu makan babi, kecuali kau tidak menginginkannya, tapi kau dalam keadaan terpaksa. Nah, Tuhan yang benar itu Tuhan yang tidak membebani seharusnya. Karena kalau ada Tuhan membebani, pertanyaannya buat apa? Manusia dibebani sesuatu yang tak mampu manusia angkut. Kalau Tuhan itu Maha Pengasih, maka seharusnya Tuhan tersebut memudahkan kita untuk kenal dengan Tuhan tersendiri. Tapi kalau Tuhan itu Maha Pengasih, tapi Dia mempersulit kita untuk mengenalnya, artinya Tuhan ini mengaku saja kasih, tapi sebenarnya menyulitkan kita. Maka Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang namanya petunjuk itu tidak bias, tidak meragukan. Tapi kalau kita, mohon maaf, kita sedikit. Panjang, simpel aja, singkat. Saya tidak ikut kepada tamu-tamu di sini. Saya ikut bagaimana pernyataan dari host dan moderator. Kalau host dan moderator yang nyuruh saya berhenti, saya berhenti. Udah, kalau saya ya, saya tidak pernah tunduk kepada siapapun kecuali yang berwenang. Itu prinsip saya. Karena saya anti dijajah gitu. Nah, jadi klimaksnya adalah bahwa teman-teman harus tahu perbedaan di Kristen itu bukan hal yang aneh. Memang sudah menjadi keniscayaan karena Allah sudah katakan itu di Al-Quran bahwa mereka itu akan berpecah, itu pasti. Maka kepastian dari Allah itu kita saksikan sebagai bukti bahwa Al-Quran benar dengan segala yang difirmankan oleh Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dilanjut nanti kita masuk ke topik pembahasan tentang kristologi dan teologi. Mungkin saya kasih sedikit materi. Lanjut dulu yang lain untuk membahas ini. Menanggapi dan menanggapi boleh, silakan. Oke, siap. Uni, barokallah ya. Ahi Musa, assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam.